Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Rizky Mukti Sejati selaku Direktur Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, yang saya hormati para dewan juri Lomba Kultum Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri dan rekan-rekan semua peserta Lomba Kultum dan yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kemarin saya mendapatkan tema tentang kerjaku, ibadahku, profesiku, surgaku. Sesuai dengan banner yang ada di belakang saya ini, seorang muslim kenapa seorang muslim dikatakan taat itu bukan hanya dia yang sholat 5 waktunya tepat waktu atau berjamaah di masjid, kemudian berpuasa atau menuntut ilmu, senantiasa menuntut ilmu. Tapi seorang muslim yang taat itu juga dia yang senantiasa bekerja untuk kehidupan dia di dunia, karena dia tahu bahwa bekerja itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah untuk kamu jelajahi. Maka jelajahilah seluruh penjurunya dan kamu makanlah sedikit dari rizki yang Allah berikan. Dan ingat bahwa Allah tempat kamu kembali ketika kamu dibangkitkan nanti. Jadi Allah itu menyuruh kita untuk mencari rizki. Nggak mungkin kan rizki kita itu datangnya dari langit langsung berupa uang. Pasti kita kerja dulu. Ya Allah memerintahkan seperti itu. Kita disuruh bertebaran di seluruh penjuru bumi ini. Untuk apa? Untuk bekerja. Dan makanlah sebagian rizki yang Allah berikan. Karena sebagiannya lagi adalah untuk orang-orang yang membutuhkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Begitu nggih? Karena bagaimana? Sekarang kita akan membahas bagaimana pekerjaan kita ini nanti akan bernilai ibadah. Karena ikrar setiap muslim itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ada 6 syarat. Yang pertama yaitu niat. Kita harus senantiasa memperbaharui niat kita. Untuk apa sih kita bekerja? Untuk menafkahi diri kita sendiri, menafkahi keluarga, orang tua, ya, agar kita tidak meminta-minta, karena Allah tidak suka ya dengan orang yang meminta-minta. Ya. Yang kedua adalah tidak boleh ada niat buruk. Jadi dalam bekerja, niatkan kita itu selalu niat yang baik, mencari ridho Allah, bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah. Jangan sampai pekerjaan kita ini untuk kita menyombongkan diri di dunia, ya. Bagaimana pekerjaan kita ini bisa bernilai jihad fisabilillah, ya, untuk keluarga kita, orang tua kita, ya, membantu perekonomian keluarga, itu termasuk jihad fisabilillah, ya. Jadi kalau kita bekerja itu untuk menyombongkan diri kita di dunia, itu termasuk fisabili syaiton, termasuk teman-temannya syaiton. Okay. Yang ketiga yaitu carilah tempat bekerja itu yang halal. Bagaimana pekerjaan kita bisa bernilai ibadah kalau tempat kita bekerja saja itu yang dilarang oleh Allah? Ya, jadi Allah memerintahkan cari tempat yang halal supaya apa? Yang kita hasilkan untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri ini adalah yang halal pula untuk diri kita. Makanya sebab doa-doa itu tidak dikabulkan oleh Allah itu kan juga salah satunya adalah rezeki yang kita dapatkan ini, ya. Jadi mungkin kadang masih ada rezeki yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Yang keempat yaitu kita memohon pahala dari Allah. Jadi kita niatkan berpahala, ya. Jadikan ladang bumi Allah ini itu ladang pahala buat kita. Okay. Jadi apapun pekerjaan kita, enggak melalui itu perawat, dokter, bahkan pramuhusada, Pak security yang di depan itu niatkan, ya, Pak parkir yang ada di depan itu juga niatkan semuanya ini karena Allah.
Ya, jadi bernilai ibadah itu karena niat kita dulu yang pertama, kemudian berharap pahala dari Allah supaya apa? Supaya kita nggak sia-sia ya kerja kita sepertiga hari ya 7-8 jam sampai 10 jam ya kalau masuk malam itu cuma sia-sia aja di rumah sakit ini kan eman-eman banget ya teman-teman ya. Jadi selalu upgrade niat kita, selalu perbaharui niat kita bahwa niat kita ini baik untuk bekerja karena mencari ridha Allah, karena beribadah, sarana kita beribadah kepada Allah. Yang kelima, jangan sampai ibadah kita pekerjaan kita ini membuat lupa sama Allah. Jadi jadikan pekerjaan kita ini sarana untuk beribadah kepada Allah. Ya, bagaimana pekerjaan kita ini akan bernilai ibadah kalau sama Allah kita lupa? Kita bisa berdiri di sini, ya. Yang kasih rezeki buat kita itu siapa sih? Allah. Ya, yang hidupkan kita, yang matikan kita ini Allah. Jadi kalau kita ini kerja kok sampai lupa sama Allah, bagaimana pekerjaan kita ini akan bernilai ibadah? Gitu ya. Jadi terus perbaharui niat kita bahwa pekerjaan kita ini adalah ibadah. Apapun pekerjaan kita ini, syukuri ya. Yang terakhir yaitu kita senantiasa menyempurnakan pekerjaan kita, berusaha untuk menyempurnakan, karena Allah menyukai orang-orang yang menyempurnakan pekerjaannya. Kalau tadi kita pengennya pekerjaan kita itu bagian dari ibadah kepada Allah, berarti kan kalau kita menyempurnakan pekerjaan kita, berarti kita menyempurnakan ibadah kepada Allah, ya. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, saya mengajak selalu upgrade niat kita, ya. Kalau kerja kita ini sudah ibadah, profesi kita menghantarkan kita ke surga, itu masya Allah banget, ya. Jadi betapa bahagianya kita, profesi kita yang perawat, dokter, bahkan tadi ya ahli gizi, itu ya. Jadi selalu saya ingatkan sama teman-teman semua, upgrade niat kita, perbaharui niat kita selalu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Mbak Lydia Untari.